untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan terlalu mengeksklusifkan diri bahwa saya ini kuat, ya. Karena jangan sampai terlalu banyak retakan-retakan dalam dirinya kita, tapi kita tidak sadar dan tidak mau berbicara atau berbagi kepada orang lain bahwa kita manusia biasa, manusiawi menjadi lemah, manusiawi punya kekurangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KM, kembali lagi kita di podcast Saatnya Perempuan Bicara, kolaborasi dari Kabar Makassar dengan Kohatibatko Sulselbar. Pada kesempatan ini di sesi ke-6 bersama saya Musfira Asis dan tentu saja tidak sendirian. Pada sesi ini saya ditemani oleh aktivis perempuan dari Demisioner Kohati Cabang Guaraya, dalam hal ini Kakak Rozan Albaiduri yang kerap disapa dengan Kakak Ocha. Halo Kak Ocha, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bagaimana Kak perjalanannya sampai ke studio Kabar Makassar? Wah, alhamdulillah lancar. Meskipun ditemani rintik-rintik gerimis. Ya. Betul sekali. Nah, di sesi 6 ini kita akan membahas mengenai perempuan dan mental health. Jadi kita akan membahas mengenai perempuan dan kesehatan mental. Dan tentu saja menurut saya pembahasan ini masih sangat relevan sampai pada hari ini. Karena begitu kita ketahui perempuan tentu saja banyak mengalami tekanan-tekanan karena ada banyak spekulasi yang ada di luar sana sehingga membuat mental perempuan ini kerap terganggu. Ya, menurut Kak Ocha sendiri kira-kira seberapa penting Kak kita membicarakan tentang mental health dialami oleh perempuan? Apa mental health sebenarnya Kak gitu? Oke, baik, terima kasih Vira atas kesempatan yang diberikan oleh Kohati Sulselbar dan juga Kabar Makassar untuk sharing di tempat ini. Ya, berbicara tentang perempuan dan mental health ya, mengerucut ke mental health itu sebenarnya kita lebih holistik ya kalau kita berbicara, tidak hanya sekedar tentang mental health saja, tetapi kalau kita berbicara tentang kesehatan otomatis banyak cakupannya, itu lebih holistik. Dan kalau kita berbicara tentang mental health itu saya anggap sangat penting, meskipun di masyarakat kita terkait pembahasan tentang mental health ini masih dianggap tabu, masih sedikit orang yang aware atau sadar bahwa penting loh kita sadar akan kesehatan mental, khususnya perempuan. Karena perempuan ini adalah seseorang yang rentan terkena terkait isu-isu kesehatan mental tersebut. Meskipun laki-laki juga pada dasarnya tidak luput dari isu tersebut, tapi perempuan ini lebih rentan bersinggungan atau berkaitan dengan kaitannya dengan mental health. Ya, saya sebelumnya sedikit bercerita bahwa saya bukan expert apalagi di bidang mental health, tapi saya banyak bersinggungan dengan orang-orang yang survive dengan mental illness. Ya, saya banyak bersinggungan, saya bergabung dengan grup-grup support tentang mental health. Awal saya bergabung itu ceritanya karena saya merasa ada retakan-retakan dalam diri saya begitu. Dalam hal ini mental illness itu tidak langsung bahwa wah kita sakit jiwa begitu. Tapi itu terbangun dari adanya beberapa retakan, mungkin di masa lalu, masa kecil, atau lingkungan kita yang memberikan sumbangsi retakan yang akhirnya menjadi mental illness atau isu mental yang kita alami. Pada dasarnya banyak orang itu mengalami isu-isu terkait mental, tapi kita tidak sadar, apalagi banyak dari kita itu mengingkari bahwa saya itu mempunyai isu tentang mental, ya. Apalagi kita di Kohati ya, kita diberikan gambaran bahwa Kohati itu harus tangguh, harus perempuan yang paling berani. Tanpa kita sadari bahwa kita ini rentan loh terkait isu-isu mental. Di Kohati kita tidak pernah membahas tentang mental health, padahal itu sangat erat kaitannya dengan perempuan. Ya, kalau kita berbicara tentang mental health, saya rasa sangat penting. Apalagi kalau retakan-retakan dalam jiwa kita itu semakin menumpuk, itulah yang kemudian seringkali menjadi penyakit yang major, yang lebih besar ke depannya. Ya, dan itu tidak bisa kita sepelekan terkait isu-isu mental itu. Ya, menurut Kak Ocha, dari
yang Kak Ocha temui dari perjalanan Kak Ocha bersama dengan siapa tadi? Grup support. Ya, grup support itu kemudian menemukan retakan-retakan. Menurut Kak Ocha ini retakan-retakan ini faktor utamanya sehingga terbentuk sebuah mental health yang down, terutama pada perempuan itu kira-kira dari faktor apa Kak gitu? Banyak sih faktornya ya. Bisa jadi karena adanya ekspektasi dan kegagalan, bisa jadi karena lingkungan sosialnya yang kurang mendukung, bisa jadi luka-luka masa lalu, ya. Karena banyak orang yang ingin terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja, ya. Jadi intinya harus bicara ya. Ya, dan para penyintas mental illness ya, para penyandang isu-isu kesehatan mental itu sebenarnya butuh tempat untuk berbicara. Kita kadang-kadang kan kalau ada teman ya yang datang curhat terkait masalahnya, kadang-kadang kita mau adu nasib. Betul, ya, siapa yang lebih menderita sebenarnya? Padahal teman kita butuh tempat untuk bercerita, butuh tempat untuk berbicara. Tidak apa-apa sekali-sekali kita dengarkan temannya, ya, karena tidak semua orang yang bercerita atau tidak semua orang yang berbicara itu butuh yang namanya solusi. Padahal sebenarnya ada beberapa orang itu bercerita hanya untuk didengarkan, ya. Dan sering terjadi perempuan yang curhat gitu. Ya, ya betul. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan terlalu mengeksklusifkan diri bahwa saya ini kuat, betul. Ya. Karena jangan sampai terlalu banyak retakan-retakan dalam dirinya kita, tapi kita tidak sadar dan tidak mau berbicara atau berbagi kepada orang lain bahwa kita manusia biasa, manusiawi menjadi lemah, manusiawi punya kekurangan, ya. Nah, Kak, perempuan ini kan sering dihadapkan dengan banyak peran sekaligus yang sangat membuat dia merasa tertekan, di mana dia dituntut untuk menjadi ibu di masa depan, kemudian istri, pekerja, dan banyak hal yang dia ambil karena dia merasa sanggupnya. Menurut Kak Ocha, seberapa besar beban multiperan ini mempengaruhi kesehatan mental perempuan, Kak? Sangat berpengaruh, ya. Apalagi kan perempuan dikenal sebagai sosok manusia yang multitasking, yang bisa mengerjakan berbagai hal dalam satu waktu. Ya, nah dalam hal ini perempuan memang sangat luar biasa karena bisa multitasking, beda ya sama laki-laki yang kalau satu pekerjaannya fokus satu saja, ya. Dan ini yang kadang-kadang menimbulkan retakan, apalagi kalau perempuan ini sudah multi peran ya, dia berperan sebagai istri misalnya, terus kerja lagi. Istri dalam hal ini ada unsur pengasuhan, ada unsur penjagaan rumah tangga, tiba-tiba dalam kerjanya yang semaksimal mungkin dia usahakan tapi tidak mendapatkan support dan dukungan. Nah, ini kemudian yang akan menimbulkan retakan baru dalam kehidupannya. Ya. Karena dia tidak disupport, tidak didukung, tidak diberikan apresiasi, ya. Padahal apresiasi sekecil apapun itu merupakan penghiburan untuk kita, ya. Cukup saja dibilang kerjamu bagus, kamu cukup luar biasa menjalankan peranmu sebagai ibu, sebagai istri, apalagi yang double kerja ya, sudah kerja di kantoran, sudah ada anaknya, belum lagi urus suaminya, wah pasti level stresnya itu lebih tinggi dibandingkan perempuan-perempuan yang lain. Saya saja yang belum punya anak merasa bahwa wah. Ini kalau ditanya-tanya gitu, pasti sangat mempengaruhi mental kita. Nah, kalau dari menurut Kak Ocha itu sendiri, bagaimana cara menghadapi dan memberi sikap kepada diri kita sendiri, Kak, untuk menganggap bahwa mental health ini harus kita perbaiki, gitu, Kak. Kalau misal dari pandangan Kak Ocha itu sendiri, bagaimana? Oke, begini, kalau kita berbicara tentang mental health ya, apalagi kalau kita sudah tahap major, mendapatkan misalnya, nauzubillah ya, kita memiliki penyakit mental yang parah. Nah, orang pertama sebaik apapun support kita, baik itu dari pasangan, keluarga atau lingkungan sosial, tetapi bukan diri kita sendiri yang menarik diri kita keluar dari lingkaran tersebut, maka itu akan sangat susah dan impossible ya. Jadi yang pertama harus menyadari itu diri kita terlebih dahulu. Kita harus sadar pentingnya ini. Apakah ada sesuatu dalam diri saya yang harus saya perbaiki kemudian. Saya
kemarin di tahun 2022 ya, saya pertama kali ikut grup support. Saat itu di Kohati kan saya punya banyak adik-adik, banyak lingkungan perempuan. Saya selalu mendengarkan mereka keluh kesahnya. Tapi ada satu ketika saya merasa tidak bisa berempati lagi. Ya, ketika adik-adikku cerita begitu terkait masalahnya, saya bilang, saya merasa sedih atas apa yang kamu rasakan, tapi saya tidak merasakan sedih. Saya tidak berempati terhadap perasaan yang dia miliki begitu. Saat itu saya sadar, ada apa ya? Kenapa saya kurang empati terhadap perasaan orang lain? Kenapa saya merasa bahwa ada yang salah dengan jiwaku begitu. Akhirnya saya melihat salah satu grup support, ikut grup support. Nah, ini grup support juga bagusnya karena dalam beberapa pertemuan kita didampingi oleh psikolog. Jadi saya pernah di hipnoterapi 1 kali dan ternyata saya menemukan bahwa saya punya inner child begitu. Dan diperparah retakannya dengan terlalu sering mendengarkan keluh kesah orang lain tanpa punya tempat untuk memberikan wadah untuk saya bercerita. Dalam artian saya lebih banyak mendengarkan orang lain tanpa saya menceritakan bahwa saya juga punya retakan-retakan dalam hidupku. Ya, akhirnya saya sadar itu dan saya ingin memperbaiki apa yang keliru selama ini. Akhirnya saya gabung grup support dan setiap pertemuan grup support saya cerita tentang apa keluh kesah saya di tempat itu, di grup support. Saya menjadi orang yang mungkin lain seperti yang dikenal oleh teman-teman di Kohati. Karena di tempat itu saya menceritakan saya apa adanya, sisi terlemahku. Dan sempat teman-temanku bertanya begini, kenapa kok ikut grup begitu? Karena ternyata penyidak juga butuh untuk diperhatikan walaupun itu yang mencari tahu, ternyata kita juga perlu untuk memperbaiki mental health kita, bukan memperhatikan orang lain ya. Begitu yang dirasakan Kak Ocha ya. Itu yang menurutku sangat lucu ya, ketika saya bergabung di grup support, tiba-tiba orang-orang yang selama ini mengenal saya mempertanyakan apa yang saya lakukan. Ya, mempertanyakan, kenapa Ki gabung grup begitu? Selemah itu mentalmu kah? Selama itu mentalmu berkohati kah? Aku bilang, sebenarnya tidak selemah. Sebenarnya orang-orang yang bergabung di grup support tentang mental health itu malahan mentalnya yang sangat luar biasa loh. Karena kita tidak bisa menabrak rata bahwa semua orang itu punya masalah yang sama beratnya dengan kita. Betul. Ya, boleh jadi apa yang dirasakan orang lain tidak bisa kita hanya sekedar empati. Kita tidak bisa ketika kita berada di posisinya. Ya. Ketika kita mempertukarkan mungkin satu posisi perempuan dengan perempuan yang lain, belum tentu kita bisa menjadi sekuat mereka. Nah, siapa kita yang langsung menjudge mental mereka bahwa wah selemah itu ternyata mentalmu. Ya, yang saya garis bawahi dan tertarik yang dikatakan sama Kocha tadi. Nah, yang menjadi permasalahan mental health sekarang ternyata karena banyak orang yang masih tabu yang sehingga memberikan dampak pada orang-orang yang kemudian ingin menyampaikan apa masalahnya itu menjadi punya pandangan di orang-orang itu, kamu kenapa begitu, kamu kenapa, jadi kesannya membuat mereka malu untuk menyampaikan, untuk berbicara. Menurut Kak Ocha, bagaimana cara menyikapi hal itu Kak? Menyikapi orang-orang yang mempertanyakan bahwa sekali. Kenapa seperti itu. Oke. Untuk menyikapi orang-orang seperti itu, saya hanya bilang bahwa tidak semua orang itu sama kadar ketegarannya dalam menghadapi suatu masalah. Jadi beberapa orang itu butuh untuk disupport, ya. Ya, apalagi kalau kita mau menciptakan misalnya lingkaran kuat untuk perempuan ya, kita harus bisa saling support. Jangan sampai kita sesama perempuan saling mematikan kekuatan mental perempuan yang lain. Ya, kita harus membuat satu lingkaran yang kuat untuk perempuan-perempuan sehingga kita bisa memiliki mental yang sehat ya. Karena kita sangat berimpact terhadap kesejahteraan lingkungan kita ya. Apatah lagi misalnya kita ini, karena saya background pendidikan, untuk mengajar, otomatis saya butuh kesehatan mental yang baik. Karena untuk menghadapi berbagai anak didik, tidak mungkin saya masuk ke kelas dengan membawa perasaan-perasaan dari luar ya. Jadi saya harus bisa mengolah perasaanku dengan baik. Tentunya itu dengan kesehatan mental yang baik. Ya.
Jadi benar-benar ini kesehatan mental bukan hanya kesehatan ini mental ini penting, bukan sekedar kita Penting. harus memperhatikan kesehatan fisik saja ya Kak ya. Ternyata memang kesehatan mental itu apalagi terhadap perempuan begitu sangat penting menurut Kak Ocha. Nah, untuk terakhir Kak Ocha, apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Kak Ocha sebagai closing statement untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana tentang mental health yang harus mereka jaga, Kak? Oke. Untuk teman-teman perempuan di luar sana, jangan pernah menganggap sepele retakan-retakan yang ada dalam diri teman-teman. Tidak apa-apa sesekali menjadi terlihat lemah, tidak apa-apa sesekali menangis atau terlihat tidak baik-baik saja. Kita kadang-kadang butuh tempat untuk berkeluh kesah ya. Kita kadang-kadang butuh tempat untuk berkeluh kesah dan temukan tempatnya di mana sehingga kita bisa mendapatkan support yang baik untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena kehidupan kita akan lebih baik-baik saja jika kita memiliki kesehatan mental yang baik. Karena dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang sehat. Masya Allah, sangat luar biasa closing statement dari Kak Ocha. Jadi itulah tadi closing statementnya. Saya ucapkan banyak terima kasih Kak Ocha untuk kesempatannya mengisi sebagai narasumber di podcast Saatnya Sama-sama. Perempuan Bicara. Itulah tadi podcast kita pada sesi 6 pada sore hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Perempuan Bicara di YouTube Kabar Makassar. Saya host Muspirasis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.